Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Wahyu Kusuma. NIM saya 240601201300081. Saya dari Lab A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang list linear. Sebelum ke algoritmanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dari list linear. Jadi di sini ada tipe bentukan boolean ya untuk true dan false. Ini menggunakan enumerate karena false itu 0 dan true itu 1. Selanjutnya ada info type yang sebenarnya adalah integer. Nanti kita menggunakan info type untuk mendefinisikan sebuah integer ya. Kemudian ada ini tile element list, pointer address. Jadi ini digunakan untuk mengakses memori. Selanjutnya ada element list, tipe bentukan element list yang komponennya adalah info dan next. Info ini bertipe info type atau integer yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga ada next yang bertipe address untuk menyimpan memori untuk menyimpan alamat memori list selanjutnya. Yang terakhir ada tipe bentukan list itu sendiri yang hanya memiliki komponen first, yaitu elemen list yang pertama. Oke, sesuai yang saya jelaskan tadi, di sini ada tipe bentukan list dan elemen list. List ini memiliki elemen first, yaitu untuk menyimpan elemen yang pertama. Apabila listnya itu kosong, maka firstnya juga kosong atau bisa disebut dengan nil. Yang kedua ada elemen list. Elemen list ini memiliki komponen info dan next. Info untuk menyimpan data yang bertipe info type atau integer, dan next itu untuk menyimpan memori list selanjutnya yang bertipe address. Nanti ketika kita mengalokasikan memori, dia itu akan bertipe elemen list. Oke, yang pertama itu ada list empty. List empty ini digunakan untuk mengecek sebuah list apakah dia kosong atau tidak. Jika dia kosong, maka akan mengembalikan true, tetapi jika dia berisi, maka akan mengembalikan false. Untuk membuat algoritma dari list empty, kita cukup menggunakan first-nya saja. Kenapa first-nya saja? Karena apabila list kosong, pasti first-nya juga kosong. Dan apabila listnya itu berisi, pasti first-nya itu berisi, itu tidak kosong gitu. Jadi kita cek saja nih, apakah first-nya itu kosong. Ini kalau kosong berarti dia true, tapi kalau berisi dia akan false. Nah, untuk algoritmanya itu sangat sederhana sekali ya. Kita tinggal menggunakan logika, apakah first-nya itu nil atau kosong. Nah, kalau kosong, kalau true kan dia return true, kalau false juga return false itu. Hanya itu saja. Oke. Yang kedua itu ada create list. Di sini untuk membuat tipe baru, membuat list baru, namun dia masih kosong. Misalkan di sini kita ingin membuat list A, maka ini kita bisa disebut ini list A. Karena dia baru terbentuk, maka first-nya itu kosong. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba menjalankan algoritmanya. Di sini saya sudah membuat ya. Di sini ada dan A, jadi nanti A ini akan berbentuk list, tetapi dia masih kosong. Setelah itu kita cek apakah dia kosong menggunakan list empty. Cukup sederhana ya, ini masih mudah. Kita coba build dan run. Nah, di sini terlihat bahwa list empty itu 1 atau true, jadi A itu masih kosong. Oke, sekarang kita akan membahas alokasi. Alokasi ini digunakan untuk memesan alamat memori dengan bentukan elemen list. Jadi di sini pertama kita membuat sebuah variabel P yang bertipe address. Ini sudah saya gambarkan ya, ini. Oke. Selanjutnya kita akan memesan alamat memori
Jadi caranya seperti ini, address, malloc, size of, dan menjadi elemen list. Nah, nanti dia akan berbentuk seperti ini. Nah, ketika memesan alamat memori, maka P ini berisi address dari memori tersebut. Ini misalkan addressnya itu 01 ya. Ini misal 01 seperti ini. Oh iya, di alokasi itu ada parameter X yang bertipe info type ya. Jadi nanti dia itu akan masuk di info dari alamat memori yang kita alokasikan. Oke, kita lanjut. Ketika kita berhasil mengalokasikan memori, itu ditandai dengan P-nya itu bukan nil atau bukan kosong ya. Jadi di sini kita menggunakan validasi if P tidak sama dengan nil atau tidak kosong, maka info P diisi dengan X. Nah, misalkan kita X-nya itu 3 ya teman-teman, maka 3 itu akan masuknya di sini. Ya kan, bernilai 3. Nah, ini 3 dan X-nya itu nil. Kenapa nil? Karena kita itu memesan cuma satu alamat memori, jadi nggak ada selanjutnya. Dia itu masih nil. Masih nil. Itu untuk alokasi. Untuk dealokasi itu kebalikannya ya teman-teman. Kalau alokasi itu kan mengalokasikan memori, sedangkan dealokasi dia itu membebaskan memori. Jadi yang tadinya memorinya berisi itu dihapus. Kira-kira itu seperti ini. Jadi yang tadinya ini ada ini ya alamat 01 ini dengan info 3 dan nextnya nil, maka semuanya itu akan dihapus, dikembalikan kepada memori. Itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang insert first. Jadi insert first ini digunakan untuk menambah list pada urutan yang pertama. Nah, kita punya list A, tetapi list A ini masih kosong dan tadi kita sudah mengalokasikan sebuah memori dengan info type-nya 3 pada memori 01. Kita akan coba menganalogikan gimana insert first itu berjalan. Nah, dikarenakan list A itu masih kosong, jadi kita tinggal isi saja first-nya dengan alamat memori yang sudah kita alokasikan. Tadi kita sudah mengalokasikan di sini P ya, maka dari itu first-nya bisa kita gunakan P ini karena di parameternya itu terdapat address P. Nah, dengan begini ini sudah tercapai tujuannya, yaitu menambah elemen list pada urutan yang pertama. Sekarang kita coba jalankan kode yang sudah kita buat. Jadi pertama kita alokasikan terlebih dahulu, tapi sebelum mengalokasikan jangan lupa kita deklarasikan bahwa P itu adalah address. Jadi seperti ini, kita coba mengalokasikan dengan nilai yang sama, yaitu 3. Ini di sini kita isi 3 ya. Setelah itu kita gunakan insert first. Insert first ini memiliki parameter pertama list. Di sini kita sudah mendeklarasikan, yaitu listnya itu adalah A. Karena di sini menggunakan pointer, maka kita menggunakan dan untuk merubah list A. Setelah itu ada ini address P. Tadi kita sudah mengalokasikan bahwa P itu address ya. Sekarang kita isi P seperti ini. Setelah itu kita cek dulu apakah listnya masih kosong atau sudah berisi. Setelah itu kita coba cek nilai apa yang berada pada info type. Maksudnya info yang pertama, info first namanya. Di sini ada info first ya, info. Nah, untuk info first sendiri kita sangat mudah ya teman-teman. Dan info dari first karena kita
listnya dinamai A, jadi first A. Kita coba run ya teman-teman. Nah, di sini terlihat tadinya listnya itu true, list kosongnya itu true berarti tadinya kosong, terus jadi false berarti sudah terisi, dan info first-nya menjadi 3. Jadi elemen yang pertama itu 3 ya teman-teman. Jadi seperti itu kurang lebih. Selanjutnya kita akan membahas tentang insert after. Untuk selanjutnya saya akan coba menganalogikan bagaimana kalau insert first digunakan untuk list yang sudah berisi. Tadi kita sudah mengisi list A dengan insert first, tapi itu hanya sekali. Sekarang kita coba sekali lagi untuk melihat perbedaannya ya teman-teman. Oke, misalkan di sini kita pertama kita mengalokasikan, kita mendapatkan misalkan 0,03 misalkan pada alamat memori, dan kita memberi nilai 1 misalkan 1. Maka yang terjadi adalah pertama ini kan disebut P ya. Ini P, kita sudah mengalokasikannya, ini P. Pertama, next dari P-nya kita isi dengan first dari list-nya. Jadi ini P ini diisi dengan ini. Nah, first-nya. Oke. Karena first dari list A itu 01, maka di sini terisi 01. 01. Nah, di sini juga 01, maka secara tidak langsung ini akan menuju ke bawah. Ini akan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya first-nya, karena tadi yang terdepan adalah angka 3, sekarang kan angka 1 ya yang terdepan ya. Maka first-nya itu berganti menjadi P dari yang kita alokasikan tadi. Jadi seperti ini. Jadi sekarang bukan 01 lagi, melainkan sudah berganti menjadi 03. Sehingga 1 berada di depan dan yang di belakangnya adalah 3. Seperti itu teman-teman. Saya akan coba membuat kodenya ya. Ini sudah saya buat. Kita coba boolean run. Nah, tadinya info dari first-nya itu adalah 3. Sekarang info dari first-nya adalah 1. Karena kita menyisipkan di depan yaitu nilai 1 teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang insert after. Jadi insert after ini berbeda dengan insert first. Insert after ini digunakan untuk menyisipkan ya, menyisipkan komponen list di antara list-list yang ada, tetapi bukan yang terakhir teman-teman, dan juga bukan yang pertama. Jadi misalkan di sini ada, ini kan ada 1 dan 3. Misalkan kita ingin menyisipkan 2 teman-teman, maka yang kita butuhkan adalah di sini ada 3 parameter ya. Pertama ada list, ada address, dan address. Pertama ini ada list. Ini seperti kita menggunakan list A ini ya. Yang kedua ada address, alamat yang ingin kita sisipkan. Dan ini adalah pre. Address pre ini adalah address yang sebagai patokan teman-teman. Misalkan di sini ada 03 ya. Kalau kita ingin menyisipkan di antara 03 dan 01, maka pre-nya itu 03. Jadi nanti address P ini akan disisipkan setelah 03. Gitu teman-teman. Mungkin saya coba ya. Misal di sini ini sebuah, ini misalkan pre gini. Pre ini misalkan dia itu mungkin sebentar. Oke.
Jadi misalkan di sini ada P ini sudah kita alokasikan ya, dan kita isi nilai 2. Dan di sini proyeknya itu adalah 03. Jadi pertama kita akan mengisi next dari P-nya. Ini kan next ya teman-teman. Yang ini kan next. Next ini diisi next dari proyeknya. Ini berarti ini jadi ini diisi dengan next dari proyeknya, berarti ini 01. Jadi sekarang P-nya itu berisi 01. Nah, seperti ini. Setelah itu, next dari proyek kita isi dengan P-nya. Jadi cara tidak langsung ya, ini panah ini menunjuk ke sini ya teman-teman, 01 ini. Sedangkan proyeknya, next dari proyeknya kita tuju ke P-nya, yaitu 02 ini. Jadi sekarang ini bukan 01 lagi, melainkan 02. Itu teman-teman. Jadi ini 1 menghubung ke 02, 02 ke menghubung ke 01, seperti itu teman-teman. Baik, sekarang kita akan coba menggunakan insert after pada main list. Oke. Jadi di sini ada mana tadi ini ada insert after ya. Yang sudah kita analogikan tadi sudah saya jelaskan. Jadi di sini ada P itu untuk mengalokasikan. Jadi P itu ini P-nya kan kita sisipkan di antara ini di antara 1 dan 3. Oke, jadi harusnya awalnya itu proyeknya setelah next dari proyeknya itu kan ini awalnya 01 ya kan. Nah, sekarang kita cetak infonya. Harusnya awal 3, harusnya 3. Dan setelah kita insert after, kita sisipkan, maka next dari proyeknya adalah ini yang di atas ini. Infonya adalah 2. Kita coba. Nah, tadi kan awalnya 3 next info dari next proyeknya. Sekarang info dari next proyeknya menjadi 2. Berarti insert after yang kita jalankan itu sukses teman-teman. Oke. Karena kita kesulitan ya jika menggunakan info next proyek dan sebagainya, maka saya akan mencoba merealisasikan terlebih dahulu prosedur print info. Jadi print info ini digunakan untuk mencetak setiap info yang ada di list A gitu. Ini sudah saya bikin. Jadi apabila listnya kosong, maka dia akan mencetak list kosong. Nah, di sini kita menggunakan validasi list empty. Di awal kita kan sudah membuat list empty. Itu sebuah fungsi yang mengembalikan tipe boolean ya. True jika kosong dan false jika terisi. Nah, karena jika ini true atau kosong, maka akan mencetak list kosong. Tapi jika tidak, maka dia akan menghitung. Bukan menghitung, tapi mencetak setiap info yang ada di list A sampai dia itu sampai ke lastnya atau paling ujung ya teman-teman. Di sini ada pertama P-nya itu diisi dengan first-nya. Jadi first-nya ini 03, terus ini di C di while P-nya itu tidak sama dengan nil. 03 kan tidak sama dengan nil ya kan. Di situ kita print info dari P. P-nya 03. Jadi nanti dia akan mencetak 1. Setelah itu next. Ini P diisi dengan next P. P-nya kan 03. Next dari P itu 02. Berarti P-nya tidak nil. Di sini masih true, masih looping ya.
mencetak lagi info dari P yang 02. Jadi nanti mencetak 2, setelah itu P-nya itu berisi next dari P tersebut. Sekarang P-nya berarti berisi 01. Karena 01 bukan nil, dia itu masih berjalan ya, masih true gitu. Jadi sekarang dia mencetak info P yang di 01, yaitu 3. Setelah itu next, dan while-nya itu menjadi false. Setelah itu mencetak enter. Seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak usah menggunakan ini print info dan sebagainya, itu terlalu ribet ya. Kita cukup menggunakan print info dengan parameternya list. Kita tadi listnya A, kita bikin 2 sebelum dan sesudah insert after. Saya coba jalankan teman-teman. Nah di sini awalnya dia itu 1, 3, setelah kita sisipkan 2 menjadi 1, 2, 3 ya teman-teman. Jadi itu berhasil. Oh ya, tadi saya lupa menjelaskan. Jadi di sini ada fungsi search. Search ini digunakan untuk mencari alamat yang memiliki info 1 pada list A ya teman-teman. Karena kita ingin menyisipkan 2 itu setelah 1 tadi. Nah, kita cari dulu, baru kita masukin ke variabel pre. Nah, di sini sehingga kita bisa menjalankan insert after gitu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang insert last. Nah, sudah bisa ditebak ya. Jadi insert last itu berarti dia itu mengisi list pada ujung ya, pada akhir, urutan terakhir gitu. Baik, sekarang kita akan membahas tentang insert last. Jadi untuk insert last itu sendiri algoritmanya terbilang mudah ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan apabila dia itu kosong, maksudnya listnya kosong, atau yang kedua listnya itu sudah terisi. Jadi kalau kosong kita insert last sama saja, itu pasti masuknya di awal. Apabila terisi maka kita menggunakan prosedur address last. Jadi prosedur ini digunakan untuk mencari alamat list sebelum terakhir dan list yang terakhir. Karena kita ingin mengisi di ujung atau yang paling terakhir, maka pertama kita mencari lastnya dulu pada prosedur address last, kemudian next dari lastnya kita isi P. Baik, sekarang kita coba menjelaskan tentang insert last. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pertama kita menggunakan address last ini. Jadi nanti dia itu akan menemukan 2 alamat. Yang pertama ini untuk track-nya, dan ini untuk last. Jadi ketika sudah ketemu ya kan, ini tinggal next dari lastnya ini nextnya, oke, next dari lastnya kita isi dengan P. Jadi ini diisi dengan P ini, yaitu 07, sehingga di sini berisi 07. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, sekarang kita coba jalankan ya insert lastnya. Jadi saya sudah mengalokasikan angka 4 ini pada P. Setelah itu kita insert last P pada list A. Setelah itu kita print. Oke, jadi tadinya itu 1, 2, 3. Sekarang kita insert last angka 4-nya sehingga menghasilkan 1, 2, 3, 4. Nah, gitu teman-teman. Baik,
selanjutnya ada del first ya. Jadi del first itu menghapus elemen list pertama gitu. Kalau dari list yang kita buat tadi ini kan ada 1, 2, 3, 4 ya kan. Ada alamat memori 03, 02, 01, 07. Jadi ketika kita menggunakan del first, maka yang terhapus adalah alamat pada 03. Sebenarnya bukan terhapus ya, tetapi dia itu apa? Bukan terhapus pada memorinya, tapi terhapus pada list A gitu. Untuk algoritmanya sendiri cukup mudah. Pertama, jadi di sini ya. Jadi first-nya itu kita isi dengan next dari first-nya. Jadi first-nya diisi dengan next dari first-nya. Atau kita juga di sini menggunakan address P ya. Address P jadi nanti first-nya itu akan masuk ke variabel P gitu. Jadi pertama ini ada P. Nah, P ini diisi dengan first-nya. First-nya itu kan 03 ya teman-teman. Setelah itu first yang ada di list A itu diisi dengan next dari P-nya. Next dari P. Nah, next dari P itu kan 02 kan. Kita bisa lihat di kotak yang sebelah kanan ini. Nah, jadi sekarang bukan 03 lagi, melainkan 02 ya teman-teman. Oke, baik. Jadi bukan 02 lagi ya. Jadi di sini bukan 03 lagi, sekarang dia itu berisi 02. Jadi di sini 02 gitu. Nah, jadi ini bukan mengacu pada sini, maksudnya langsung saja kita buat ya. Ini apa namanya? Ini itu langsung ke arah sini. Itu teman-teman, sehingga P-nya itu berisi 03 dan di alamat memori 03 itu masih ada isinya gitu. Itu tidak masalah ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi dia itu nanti first-nya itu 02, terus ke 01, terus ke 07. Jadi elemen list-nya itu harusnya 2, 3, 4. Satunya itu udah keluar gitu. Kita coba ya. Pakai del first. Di sini ada parameter itu listnya itu A, dan ini untuk parameter kedua untuk menampung address dari list yang kita hapus, elemen list yang kita hapus. Ini pakai dan karena di situ pakai pointer, mungkin kita kasih PS aja nggak apa-apa. Terus kita print info saja, kita cek apakah elemennya sudah terhapus. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yang tadinya 1, 2, 3, 4 sekarang menjadi 2, 3, 4. Hal itu karena first-nya itu sudah dihapus. Seperti itu teman-teman. Baik, sekarang kita coba menggunakan prosedur del after ya. Jadi misalkan ini try-nya itu kita isi first-nya gitu. First dari list A. Jadi nanti ini first-nya itu kan 02, jadi ini maaf ini terlalu besar ya. Ini kita kecilkan, oke. Jadi first-nya itu nanti ini. Nah, kita akan menghapus elemen setelah dari pre-nya. Jadi kita akan menghapus ini yang 01. Untuk prosedur penghapusannya sendiri, pertama next dari pre-nya tadi kita masukkan ke P. Ini P, jadi P-nya itu adalah 01. Setelah itu pre-nya next dari pre-nya itu diisi dengan next dari P. Jadi yang tadinya ini 01 sekarang menjadi 07 teman-teman, kayak gini.
Nah, terus menghasilkan ini yang 01 ini terputus rantainya ya. Jadi anggota dari listnya itu tinggal 2 dan 4. Coba kita jalankan ya. Nah, nih tinggal 2 dan 4 karena 3 ini sudah kita putus atau sudah kita hapus gitu teman-teman. Baik, selanjutnya ada delas ya. Delas ini digunakan untuk menghapus list yang terakhir gitu. Jadi untuk algoritmanya sendiri sangat mudah. Pertama kita mencari elemen terakhir. Jadi di sini ada address slash, ini digunakan untuk mencari list sebelum terakhir dan list terakhir. Sini kita masukkan ke P-nya. Oke. Setelah itu P-nya itu diisi next dari break-nya. Maksudnya yang sebelum terakhir tadi break ya. Itu diisi dengan nil. Jadi kalau dianalogikan, ini kan ada 2 ya kan. Yang pertama ada 02 dan 07. Maka 02 ini break karena dia sebelum terakhir, dan 07 itu last karena dia yang terakhir. Jadi ini yang 02 ini next dari break-nya itu diisi dengan nil. Next-nya kan 07 ya kan. Jadi dia itu sekarang menjadi nil gitu. Kita hapus ini. Sehingga dia itu tinggal listnya itu hanya terdiri satu elemen gitu teman-teman. Jadi ini jadi nil seperti itu. Kita coba jalankan ya. Jadi di sini langsung saja del slash. Untuk parameternya sendiri ada list, yaitu karena di sini pakai pointer kita pakai dan. Habis itu ini untuk mengisi elemen terakhir. Nah, oke, kita menggunakan P saja. Kita coba di print. Kita coba jalankan ya teman-teman. Nah, sehingga elemennya itu tinggal satu, yaitu yang bernilai 2 gitu teman-teman. Jadi itu tadi primitif berdasarkan alamat. Selanjutnya kita akan membahas tentang primitif yang berdasarkan dengan nilai. Ini lebih menyenangkan dan lebih mudah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang primitif berdasarkan nilai. Ini hampir sama, bahkan sama untuk tujuannya itu. Hanya berbeda langkah atau algoritmanya dengan primitif berdasarkan alamat. Yang pertama ada insert first. Jadi insert first ini digunakan untuk menyisipkan elemen list ke dalam list menjadi elemen yang paling depan. Ini mirip banget ya dengan insert first yang udah kita bahas sebelumnya. Cuma bedanya di parameternya ini kita itu menggunakan yang pertama ada listnya ya, sudah pasti, dan yang kedua itu kita tidak menggunakan alamat lagi, melainkan sudah langsung nilainya. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk mengalokasikan memori, karena alokasi memorinya sendiri itu sudah terdapat di dalam algoritma insert v first gitu teman-teman. Oke, jadi yang pertama ini kita disuruh kita mengalokasikan dulu x-nya ini ke p gitu. Mungkin langsung saja ya, kita coret-coret biar lebih seru. Pertama mungkin di sini pertama ini p kita alokasikan, mungkin kita mendapatkan alamat memori 03 misalnya 03, kemudian bentuknya seperti ini. Oke gitu ya teman-teman, karena B ini
masih kosong. Jadi kita langsung saja menggunakan insert first. Walaupun masih kosong ataupun bukan kosong ya teman-teman. Jadi di sini ada validasi if tidak sama dengan if P tidak sama dengan nil. Maksudnya apa? Ketika alokasi kita berhasil, maka pasti P itu nilainya bukan nil. Tetapi ketika alokasinya gagal, maka P ini bernilai nil gitu teman-teman. Jadi kalau berhasil langsung saja kita menggunakan prosedur yang kita buat, yaitu insert first. Untuk insert first sendiri sudah dijelaskan sebelumnya, mungkin kan saya ulang lagi ya. Jadi pertama ini alokasi, nah X-nya, misal kita X-nya itu berapa ya? 4, misal 4 ini. 4 dialokasikan, terus alamannya dimasukin ke P ini, P-nya itu 03, terus insert first. Insert first itu ada dua kondisi. Yang pertama, apabila kosong dan sudah ada isinya di list tersebut, tapi itu tidak ada bedanya sebenarnya. Untuk algoritmanya sama. Jadi first dari list B ini kita isi dengan P. Jadi seperti ini. Ini kita isi dengan P sehingga dia itu nilainya jadi 03 ya teman-teman. Ini jadi 03. Nah, oh ya, terus ketika kita mengalokasikan itu pasti next-nya itu adalah nil teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Jadi ini adalah insert first. Insert V first. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang insert V last. Jadi mirip dengan insert V first, cuma bedanya kalau insert V first itu kan menyisipkan di depan, kalau insert V last pastilah dia menyisipkan di belakang. Itu teman-teman, akan saya jelaskan ya konsepnya. Jadi awalnya kita disuruh mengalokasikan ya teman-teman. Ini P sama dengan alokasi X. X-nya itu tergantung nanti parameternya. Jadi aku hapus dulu ya. Berarti ini. Baik, misalkan nih kita menggunakan insert V last ini dan kita mengisi info type-nya itu dengan angka 2 misalkan, atau 6 deh, 6 ya kan. Pertama kita alokasikan dulu 6 pada P. Nah, misalkan kita dapat alamat memori itu 1. Jadi di sini itu diisi 6 ya teman-teman. Ini 6 dan ini sudah pasti nil. Nah, karena P ini harusnya berada di last, maka kita hubungkan yang first-nya ini dengan last-nya, yaitu dengan menggunakan komponen next dari first-nya teman-teman. Jadi kita di sini menggunakan algoritma yang sudah kita buat, maksudnya prosedur ya, insert last. Jadi konsepnya itu seperti ini. Jadi next dari first-nya ini, atau elemen terakhir yaitu elemen ini, first-nya ini kebetulan cuma ada 1, berarti first-nya itu sudah pasti terakhir ya teman-teman. Kita sambungkan dengan P-nya, next-nya. Jadi next dari first-nya itu atau next dari last-nya itu kita isi dengan P. Jadi seperti ini. Sehingga dia bukan nil lagi nilainya, melainkan sudah berisi yaitu 01 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti urutannya 46. Ini first-nya itu 03, terus 03 memiliki next itu 01, seperti itu teman-teman. Baik, sekarang kita coba menggunakan prosedur atau fungsi yang kita buat tadi ya, yaitu insert V first dan insert V last. Jadi di sini pertama kita membuat create list. Ini saya buat B karena untuk membedakan, yaitu primitif yang tadi yang A berdasarkan alamat, sekarang yang B berdasarkan nilai. Pertama kita insert V first dulu.
Tadi kita isi 4 ya teman-teman. Pakai pointer kita pakai dan. Nah, isi 4. Setelah itu kita coba print. Terus tadi ada insert flash. Ini tadi kita isi 6 ya teman-teman. Kita coba build dan run. Nah, di sini sebentar ini ada kesalahan ya. Tadi saya tidak menggunakan enter di sini. Dan juga saya tidak menggunakan enter di ini print infonya. Kita coba koreksi. Jadi di sini list kosong dia itu tidak menggunakan enter. Sekarang kita coba build dan run ya teman-teman. Nah, tadinya kita insert first 4 saja. Dia itu mengisi depan terus insert last. Nah, insert last ini sudah pasti dia mengisi di belakang. Gitu teman-teman. Oke, baik. Sekarang kita insert vAfter. Ini sama dengan insert after ya. Sudah pasti sama. Hanya yang berbeda adalah parameter dan langkah-langkahnya. Di sini ada X ini, berarti dia itu info type. Nanti kita bukan parameternya tidak diisi dengan alamat, melainkan diisi dengan nilai. Pertama kita mengalokasikan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini sebentar. Oke, pertama kita alokasikan dulu X-nya dan alamatnya kita masukkan ke P. Di sini misal ini kita alokasikan, misalkan ini kita beri angka 5 ya teman-teman. Ini ada 5, kita isi di bagian infonya ini 5. Nah, setelah itu ini kita di sini ada validasi ini if list empty apabila list dari B-nya itu kosong. Tetapi di sini karena sudah ada isinya, jadi kita langsung masuk ke else. Itu di sini kita menggunakan algoritma address list. Address list itu sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu mencari elemen sebelum terakhir dan juga elemen yang terakhir. Di sini elemen yang terakhir adalah 01 dan sebelum terakhir adalah 03. Nah, setelah itu kita menggunakan algoritma yang sudah kita buat untuk mempersingkat waktu dan juga menghemat ruang ya teman-teman. Jadi inilah asiknya coding, kita bisa menggunakan fungsi atau prosedur yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini ada insert after ya. Pertama ada parameter listnya, ini pakai L di sini. Terus ini yang mau kita masukkan dan ini elemen yang sebelum yang ingin kita dahului. Maksudnya misalkan di sini ya. Misalkan di sini ada 03 dan 01. Ini kan sebelum terakhir kan berarti 03 ya. Jadi pre-nya itu 03 teman-teman. Jadi yang pertama P ini diisi dengan next dari pre-nya. Jadi P ini diisi dari next dari pre-nya, jadi dia 01 gitu teman-teman. Setelah itu seperti ini ya teman-teman. Setelah itu pre-nya itu diisi dengan P seperti ini. Nah, oleh karena itu ini berubah ya next-nya. Baik, jadi selanjutnya ini pre-nya itu diisi dengan yang pertama P-nya itu diisi dengan next dari pre-nya yaitu 01. Kemudian pre-nya itu diisi next dari pre-nya itu diisi dengan P-nya yaitu 02. Jadi di sini ini adalah 02 dan ini adalah 01. Ini 01 ya teman-teman. Jadi kalau diurutkan
nanti hasilnya adalah 4, 5, 6. Firstnya tetap karena tidak berubah. Sekarang kita coba insert pre-after sama ini listnya yaitu B. Dan kita memasukkan angka 5. Setelah itu kita coba print infonya, kita cek ya teman-teman. Nah sekarang menjadi 4, 5, 6 sesuai yang kita perkirakan gitu teman-teman. Baik, karena setelah ini kita akan menggunakan penghapusan elemen, yaitu ada del v first, del v last, dan del v after. Untuk mempertegas dan memperpaham konsep, maka saya menambah satu elemen lagi di belakang, yaitu ini alamat 04 pada last, yaitu yang berisi 7. Jadi nanti di sini kita isi lagi. Ini kita isi 7 ya teman-teman. Oh, maaf, ini D. Last. Kita coba print. Maksudnya boolean. Nah, di sini sudah sesuai 4, 5, 6 dan 7. Sesuai yang kita harapkan. Ini ada 4, 5, 6 dan 7 teman-teman. Gitu. Sekarang kita akan mempelajari tentang del first. Jadi del first ini maksudnya del v first. Del v first ini sama dengan del first yang sudah kita lakukan sebelumnya. Karena ini sama, kita juga bisa menggunakan algoritma atau prosedur yang sama, maksudnya sama dengan tujuannya gitu, yaitu del first. Jadi pertama kita membuat mendeklarasikan P sebagai address gitu. Kemudian kita menggunakan del first. Yang pertama ada parameternya itu list, yang kedua adalah address. P di sini itu digunakan untuk menampung ya teman-teman. Terus nanti info dari P-nya itu dimasukkan ke variable X, karena di sini dia nanti ada outputnya yaitu X ini, pointer X. Setelah itu kita dialokasikan karena sudah tidak digunakan teman-teman. Oke, untuk del first ini sendiri cukup mudah. Yang pertama, baik, jadi yang pertama ini kita akan ada variabel P ya. P-nya ini kita isi dengan first-nya. Jadi P ini kita isi dengan first-nya, karena first-nya 03 jadi P-nya 03. Setelah itu first-nya itu diisi next dari P tadi. Nah ini teman-teman, sehingga first-nya itu menjadi 02 teman-teman. Nah sebentar, jadi sekarang di sini adalah maaf, oke. Ini jadi 02 dan hubungannya itu berganti ya. Jadi yang tadinya ke 03 sekarang ke 02 seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa kita hapus ini. Nah gitu teman-teman. Jadi P-nya itu berisi 03 dan first-nya itu 02 teman-teman. Setelah itu X-nya itu diisi info dari P-nya teman-teman. Jadi di sini ada X ya, seperti ini. X itu diisi dari
info dari P-nya ini 4. Jadi nanti X-nya itu bernilai 4, teman-teman. Bisa kita coba ya. Del V first. Yang pertama dia udah jelas listnya. Kita menggunakan B, terus kita ingin menampung. Di sini kita sudah mendeklarasikan X ini integer, bisa juga dengan info type itu sama. Berarti di sini X karena dia menggunakan pointer, jadi pakainya dan seperti ini. Setelah itu kita print info dari list B. Seperti ini, teman-teman. Kita coba jalankan. Nah, sekarang angka 4 atau first-nya itu sudah menghilang menjadi 5, angka 5. Kan tadinya kan 4. Sekarang karena kita udah del first, del awalnya, dia jadi 5, teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, baik. Selanjutnya ada del V after ya. Ini tuh digunakan untuk menghapus elemen sebelum terakhir dan menyimpan nilai infonya pada X, teman-teman. Jadi yang pertama itu kita mencari elemen terakhir dan elemen sebelum terakhir menggunakan address last. Jadi di sini ada ini elemen sebelum terakhir dan elemen terakhir. Setelah itu kita cari elemen sebelum terakhir listnya. Kemudian kita hapus elemen setelah dari sebelum terakhir list tersebut. Kemudian X-nya itu diisi dari nilai yang kita hapus tadi, itu, teman-teman. Jadi yang pertama kita cari nih elemen sebelum terakhir dan elemen terakhirnya. Kemudian kita cari elemen sebelum terakhir. Nah, ketemulah 02. Setelah itu, yang 02 tadi kita gunakan algoritma del after, sehingga ini yang 01 ini yaitu masuk ke P, dan yang 02 itu langsung menyambung ke 04, teman-teman. Jadi yang tadinya di sini 02 ini langsung ke sini, langsung ke 04. Jadi di sini itu bukan 01 lagi, melainkan 04, teman-teman. Jadi rantainya itu langsung terputus dan ini menjadi P. Setelah itu X-nya itu diisi dengan ini info dari P-nya. Info P-nya kan ini 6. Jadi nanti X-nya itu bernilai 6 dan listnya itu menjadi tinggal 5 dan 7. Mari kita buktikan, teman-teman. Ada del V after. Kita coba cek apa saja. Pertama ada list, di sini pakai pointer, kita pakai dan. Kemudian ada X-nya, kita pakai dan lagi. Kemudian kita coba print infonya, teman-teman. Kita coba boolean. Nah, di sini seperti yang kita harapkan, yaitu tinggal 5 dan 7, teman-teman. Jadi seperti itu untuk del V after. Baik, untuk selanjutnya ini ada del V last ya.
yaitu menghapus nilai terakhir pada list. Jadi pertama kita cari terlebih dahulu list terakhir dan list sebelum terakhir. Kemudian next dari list sebelum terakhir kita nilkan, dan X-nya kita isi dengan info dari elemen terakhir. Kemudian kita dialokasikan elemen terakhir. Sangat sederhana. Oke. Jadi seperti ini. Pertama kita cari elemen list sebelum terakhir dan terakhir. Jadi ini 02 adalah sebelum terakhir dan 04 adalah elemen terakhir. Kemudian next dari sebelum terakhir ini 02 kita nilkan. Jadi ini kan 04, kita nilkan terlebih dahulu. Kita nilkan ini, kita pasang ini teman-teman. Jadi dia nggak menghubungkan ya, nggak ke sini. Nah setelah itu, jadi yang 04 ini kan plus ya kan. Jadi X-nya itu diisi dengan info dari elemen terakhir yaitu 7. Ya nanti X-nya itu bernilai 7 teman-teman. Setelah itu karena dia udah bernilai 7, tinggal kita dialokasikan nih memori yang 04 tadi. Nah, sehingga listnya itu tinggal satu yaitu 02. Alamat 02 yang berisi nilai 5. Kita coba jalankan. Del filas. Di sini ada list kita gunakan list B, kita masukkan ke X. Jadi kalau X-nya di print harusnya dia munculnya 7 ya teman-teman. Setelah itu kita print terlebih dahulu B-nya. Oke, kita coba build dan run. Nah, di sini itu tinggal 5 teman-teman. Sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kurang lebihnya seperti itu dari del filas. Untuk membuktikan apakah X-nya itu 7 atau tidak, kita bisa print seperti ini. X sama dengan, kita menggunakan %D karena dia adalah integer. Ini ya teman-teman. Nah, di sini X-nya itu bernilai 7 teman-teman. Nah, jadi terbukti bukan? Oke, saya hapus lagi. Oke, seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir itu ada NB elemen, itu untuk menghitung banyaknya elemen pada list. Jadi, pertama kita ada deklarasikan terlebih dahulu. P itu adalah address, kemudian ada int total. Ini int bisa menggunakan int, maksudnya integer ini bisa menggunakan int atau info type. Pertama, P ini diisi dengan first-nya, first dari list, dan totalnya itu kita isi 0 terlebih dahulu, kemudian kita looping ketika P-nya itu tidak sama dengan nil. Karena kalau P-nya sama dengan nil itu berarti listnya itu udah ke ujung ya, udah selesai gitu. Terus setiap ada listnya, ada elemennya, itu totalnya kita increment teman-teman. Kita tambah satu-satu sampai listnya itu habis. Setelah itu kita returnkan totalnya. Jadi di sini kita ada list B, dia elemennya cuma satu. Jadi pertama P-nya itu diisi dengan first-nya. Setelah itu totalnya itu yang tadinya 0 ditambah 1 jadi 1. Setelah itu P diisi dengan next P. Karena next P di sini adalah nil, maka dia keluar dari while-nya udah selesai. Setelah itu dia mereturnkan total itu jumlahnya 1. Sekarang kita coba, di sini kita sudah bikin ya jumlah elemen NB elemen B. Kita coba will. Nah, sini ketika di print info kan dia cuma ada 5 ya, yaitu 1 digit aja di sini. Jadi di sini jumlah elemennya itu cuma 1 teman-teman.
Mungkin kalau kita taruh ini di atas, di bawahnya insertnya ini ada insert 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 insert. Jadi harusnya ini isinya 4 ya teman-teman. Kita coba cek. Nah, di sini ada jumlah elemen itu sama dengan 4. Jadi algoritma yang kita buat itu sukses teman-teman. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang list linear. Jadi alasan saya membuat video ini dengan durasi yang sedikit lama dan juga menjelaskan algoritma ini itu agar teman-teman yang belum paham tentang konsep ataupun jalannya program dan algoritmanya itu bisa belajar dari sini teman-teman. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.